melakukan Zoom Meet ya, terkait program calon guru penggerak ya. Jadi salam dan bahagia Bapak Guru semuanya. Untuk hari ini, jadi saya menerapkan aksi nyata budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi tetap masih bersama saya dengan Made Sutrista Mahatma bersama dengan Bapak Ibu ya. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Jadi agenda hari ini yang pertama itu pembukaan, yang kedua pemaparan aksi nyata budaya positif yang terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol, restitusi, kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi, kemudian yang ketiga refleksi, keempat tanya jawab, yang terakhir penutup. Sebelum lanjut, Bapak Ibu, bagaimana untuk keamanan ya, kita berkomitmen dulu Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan untuk acara Sumari ini ya. Yang pertama karena kita adalah nanti direkam Bapak Ibu ya, jadi minta tolong untuk semuanya menyalakan kamera. Kemudian bisa dimatikan dulu mikrofonnya, nanti kalau ada pertanyaan bisa dihidupkan kembali. Kemudian jika ada hal-hal yang penting bisa Bapak Ibu catat. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa melakukan raise hand ya Bapak Ibu. Nah itu untuk komitmen ada tersebut. Yang pertama itu tentang budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar. Oh ya, baik, maaf ya. Jadi tiang ulang, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Baik, yang lanjut tentang perubahan paradigma teori kontrol. Nah, jadi menurut Dr. William Glasser ini Bapak Ibu ya, jadi ada 4 perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu menurut teori kontrol ya. Jadi ada 4 ilusi guru. Contohnya yang nomor 1 Bapak Ibu ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu menurut yang nomor pertama. Yang kedua mungkin Bapak Ibu sudah jelas mengetahui ya. Jadi kita sering sekali terhadap teori kontrol ini sering Bapak Ibu mengetahui, sering terjun langsung di dalam dunia pendidikan ya. Kemudian yang nomor lanjut Niki tentang perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol dan atau teori pilihan. Jadi sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol
Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol tersebut, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan dalam teori kontrol tersebut, Anda tidak bisa dikontrol orang lain. Atau yang ini lewat ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam teori kontrol tersebut, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kemudian kolaborasi dan konsensus budaya positif ya. Jadi menurut Bapak Ibu, apa kira-kira budaya positif itu Bapak Ibu? Mungkin ada yang mengasih solusi Dumun atau masukan tentang budaya positif. Ya Pak Gede ya. Silakan Pak Gede, apa yang Pak Gede kira-kira ketahui tentang budaya positif tersebut? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin yang saya tahu tentang budaya positif adalah keyakinan, berupa keyakinan, sikap, atau praktik yang mendukung lingkungan yang produktif. Nah, seperti itu. Jadi, dikala kita istilahnya melakukan budaya positif dalam konteks organisasi seperti tempat kerja atau sekolah, budaya positif ini ada suasana yang memotivasi dan memperdayakan sampai potensi terbaik mereka yang saya tahu. Ya, betul sekali ya Pak Gede, terima kasih. Jadi budaya positif, bagaimana kita berperilaku di tempat kerja kita sebagai contoh dan teladan terhadap, baik itu terhadap rekan kerja maupun terutama kalau di dunia pendidikan terhadap peserta didik ya Bapak Ibu ya. Budaya positif yang Bapak Ardi ketahui, orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ya, jadi disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguhnya berbeda, ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir ya Bapak Ibu ya. Ini alternatif terakhir ya jika memang itu sudah, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi. Jadi jika kita tidak memiliki motivasi, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita untuk motivasi eksternalnya. Jadi dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, itu tentang Ibu ya. Nah, kemudian tentang ada motivasi perilaku. Jadi menurut Diana Gosen ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pekerjaan ini apakah nantinya dihukum? Nah, seperti itu. Jadi ada di pikiran anak-anak, dia kalau tidak mengerjakan sesuatu, apakah nanti saya dihukum? Ya, jadi ada seperti itu dalam diri peserta didik dan kita pun kadang sepelan atau penghargaan. Jadi itu melakukan sesuatu mengharapkan imbalan, kemudian ada yang mengharapkan pujian, begitu Bapak Ibu ya. Nah yang nomor 3 ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri.
Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Jadi mereka nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi ada motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi mereka melakukan sesuatu dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Jadi dia tidak mengharapkan, dia tidak berpikir bahwa tidak melakukan hal tersebut mendapat hukuman, dia melakukannya dengan bertanggung jawab, disiplin dan ikhlas. Nah, itu yang kita harapkan, semua apa yang kita kerjakan itu didasari dengan rasa tanggung jawab, ikhlas, dan kemudian tidak ada perasaan, semua dilaksanakan dengan tulus ikhlas, begitu ya Pak Ibu. Kebutuhan dasar ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, kalau kita gambarkan seperti bertahan hidup ada di tengah, kemudian mungkin Bapak Ibu ada contoh untuk kasih sayang dan rasa diterima. Coba dari Bu Winda, contoh rasa kasih sayang dan rasa diterima bagaimana Bu Winda? Apakah pernah melihat anak didik yang berperilaku seperti tersebut? Gitu. Sudah tidak ada, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah,